Halo, perkenalkan nama saya Gebi Yemi Magahenggang dengan NIM 230511030030. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Salah satunya, teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh pada teori atom memiliki beberapa pemikiran yang berbeda. Berikut adalah tokoh-tokoh teori atom. Pertama, teori atom Dalton atau John Dalton. Tokoh pertama yang mewakili perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan dan hukum Pauli atau hukum susunan tepat. Isi teori atom John Dalton seperti berikut. Yang pertama adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur-unsur sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Nah, meskipun teori atom milik John Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Yang kedua, teori atom Thomas, Sir Joseph John Thomas. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomas. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang berbuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori yang dikembangkan Thomas sayangnya tidak dikembangkan lagi. Penyebab tidak dikembangkan teori ini adalah di kemudian hari atom ini ditemukan ketidakcocokan dengan hasil percobaan Ernst Rutherford. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Ernst Rutherford. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada 1990. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembangan pembakaran inti atom lempeng emas dengan partikel alfa. Meskipun teori atom Rutherford sudah mengukurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom lemak dan elektronik. Teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak
dari elektron. Teori atom ini tidak mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Energi atom tidak menjadi stabil karena elektron yang bergerak dan memancarkan energi. Yang keempat, teori atom Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1992. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisik pada tahun 1922. Bohr mulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itulah lintas elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Dari kelemahan itu, maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan dari kelemahan itu, maka Bohr mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dari teori kuantum Planck dan mengajukan teori atom yang saat ini dikenal dengan sebutan teori atom Bohr. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti atom Bohr, yaitu yang pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama beberapa dalam lintas, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau yang dipancarkan. Elektron dapat dipindah dari satu kulit ke kulit lainnya atau dengan menyebarkan atau memancarkan energi. Yang keempat, lintas-lintas yang diperlukan elektron adalah lintas-lintas yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Dalam praktiknya, teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Yang kelima, teori atom mekanik kuantum yang ditemukan Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Alasan teori mekanik kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori atom mekanik disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang menyerupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisik pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotensi de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku dualisme pada elektron, yaitu elektron hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasannya, yang juga merupakan gelombang. Jika penelitian yang dilakukan Schrödinger merupakan hipotensi de Broglie, maka penelitian Heisenberg pada atas ketidakpastian Werner Heisenberg. Nah, itulah penjelasan perkembangan teori atom dalam perkembangan kajian ilmu fisik dan kimia. Pada dasarnya, partikel-partikel kecil
yang menyusun partikel materi kali pertama, yang ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Demokritus, sekitar 450 tahun yang lalu. Sekitar 450 sebelum Masehi. Jadi, atom dalam bahasa Yunani, atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atoms, dalam kurung berarti tidak, dan toms berarti terbagi. Berdasarkan perkembangan teori atom yang ada, dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh teori atom selalu mengembangkan dan memperbaiki teori atom dari penelitian sebelumnya. Setelah penjelasan perkembangan teori atom, saya mengucapkan terima kasih. Maaf kalau masih ada yang kurang atau masih ada kata-kata yang tidak dimengerti.